Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, aku mau nanya dulu, uh, gimana perasaan kalian setelah jadi web administrator? Setelah beberapa bulan ini, Kalau aku Kak, jujur kadang masih ngerasa kurang maksimal gitu loh. Soalnya misal disuruh bikin berita, eh, kadang suka ngaret bikinnya gitu. Atau buletin juga kan sempet kehambat banyak ya gitu sih. oke, sama-sama. Uh, Kalau itu mungkin karena selain dari ini ya, selain dari apa ya kalau itu namanya? Ngajak kawin. Waktu juga karena keterbatasan anggota mungkin ya bisa. Kalau yang lain gimana? Kalau aku tuh sebenarnya merasa agak takut ya. Soalnya kan selama ini aku tuh buat berita ya, dan beritanya kan agak-agak banyak gitu. Nah, sedangkan nggak ada revisian dari Serlala tuh kak. Jadinya kayak takut aja, kayak tiba-tiba nanti Serlalanya gitu. Sedangkan aku kan udah pakai pattern yang dari dulu ya, dan dari situ tuh mulai ada keraguan. Soalnya pas waktu kemarin juga ya di tim caption itu mungkin Serala baru baca-baca tuh kak, jadinya Serala tuh negur ke aku, terus negur ke Kavara, dan itu kayak tiba-tiba meledak aja Seralanya kak. Oh iya, kalau misalkan berita sendiri kan sebenarnya ya dulu waktu awal-awal itu aku selalu share ke Sera dulu kan lewat email kali itu. Emang sering sih ada yang direvisi dan lain-lain, tapi tuh waktu kapan ya? Sera tuh kayak mungkin beliau kan udah terlalu banyak tugas gitu, jadi diserahin ke kita semua, udah nggak apa-apa kayak gini, udah nggak apa-apa. Kalau caption itu kan karena ini ya branding di sosmed, jadi mungkin emang perlu diceritain semuanya gitu. Uh, Berita sendiri, kalau dari kamu Askia pernah ke Ser nggak? Kayak Ser ini udah bener nggak ya kayak gitu? Kalau Share aku dulu ke Ser tuh gitu. awal-awal aja sih kak, waktu acara awal tahun tuh yang apa ya, yang ada Prof Rudolf sama Prof Ivan, dan di situ seringnya ya kayak training aku dulu ya, kan waktu itu aku belum terbiasa untuk megang di web administrator ya, jadinya waktu itu tuh seringnya nge-training dulu, terus nanti tuh direvisi-revisi gitu kan. Tapi setelahnya udah nggak, udah jarang ngirim berita ke sering. Oke, itu sama sih aku juga kayak gitu awalnya. Kalau yang lain sih kayak Cindy atau Lily atau Yumna yang udah pernah bikin, pernah nggak share ke Ser atau dari Askia nge-share-nya? Dari Askia. Kalau aku selalu ke Askia sih. Abis ke Askia, oh berarti ini ya apa namanya direvisinya sama kamu ya As? Iya kak, kalau untuk yang sekarang itu kan direvisinya sama aku tuh kak, jadi mereka yang nggak ke ser gitu. Oke. Um, Berhubung ini kan mau ada Asia Call ya, dan kayaknya kalau misalkan berita terus-terus direvisi nggak selesai-selesai gitu kan, butuh waktu ya, jadinya butuh waktu banget.
Jadi sekarang itu kita adain workshop buat bareng-bareng latihan memperbaiki kualitas kepenulisan kita. Nggak cuman buat kalian aja, tapi buat aku juga kayak gitu. Oke, kalau gitu bisa dimulai aja ya untuk yang pertama. Iya Kak. Kelihatan nggak tulisannya? Kayaknya kecil banget. Kalau di AI itu ada namanya yang prompt engineering. Prompt engineering tuh gimana ya, kayak tugas apa yang kita tulis ke AI itu harus benar-benar detail. Kalau detail nanti hasil dari AI-nya juga akan sesuai dengan apa yang kita mau. Nih, contohnya di sini yang di gambar pertama yang aku kursor nih. Ini tuh aku nulis promptnya sedikit-sedikit, nggak secara menyeluruh dan juga terpotong. Jadi di sini ada tulisan pertama, "Can please make a news for international office about this," terus "I will give you the note." Jadi itu kan catatan dari meetingnya. Jadi notulensinya aku nggak ngasih tahu awalnya ini tuh meeting apa, kapan, dan tempatnya di mana, pesertanya siapa aja. Aku awalnya nggak nulis kayak gitu. Hasil dari kuennya jadi ngaco. Selain ngaco ya, di sini itu cuman ada 3 kalimat. Berapa ini? 3 garis aja, cuman ada 3 baris per paragrafnya. Nah, kalau misalkan kayak buat sebelumnya. Nah, sebelum itu pastiin dulu kalau chat yang kalian gunain khusus untuk membuat berita. Jadi jangan dicampur sama chat-chat yang lain. Kalau di sini aku makanya Quen ya. Kalian kalau misalkan pakai chat GPT atau yang lain juga boleh. Kalau misalkan yang di sini yang kedua, ini tuh informasinya banyak banget. Aku detail di sini tuh lebih kayak ke notulensinya emang detail. Tapi selain itu perintahnya juga nanti aku kirim ada setelah ini perintahnya. Tuh tanggalnya kapan, lalu setelah itu ini tuh kegiatan apa gitu ditulis, kayak misalkan ada yang namanya meeting, ada yang namanya FGD, ada yang namanya MOU. Misalkan kayak internal meeting IO dengan ICCM, internal meeting MOU Winsiber sama Jerman, kayak gitu tuh harus ditulis di awal prompt supaya AI-nya tuh tahu batasan-batasannya. Sebagai contoh di sini ya. Nih, aku ada yang versi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau misalkan dirasa bahasa Inggris tuh kayak apa ya? Susah gitu, mungkin kayak harus translate dulu atau kitanya terbatas gitu. Boleh pakai bahasa Indonesia aja, tapi ditulis nantinya buat dalam bahasa Inggris ya, atau kayak gimana gitu. Nah, kalau contoh yang di bahasa Indonesia nih, yang pertama itu kan kayak introduction aja ya, perkenalan biasa. Ditulis juga kalau berita ini kan POV-nya dari International Office.
kita itu sebagai bagian dari international office, kita tuh jadi yang penulisnya itu dari international office, jadi ditulis dulu itunya, kemudian tulis perintahnya harus detail sama menyeluruh, atau harus human language, atau harus yang emosinya kuat kayak gitu. Kalian tulis aja, taruh di promnya. Lalu misalkan di sini aku pengen gaya bahasanya diglorifikasi tapi tetap masuk akal. Nah, itu bisa dimasukin biar AI-nya tahu batasan dan tahu apa perintah kitanya. Setelah itu, struktur beritanya ya, yang penting tuh selain itu. Karena kalau misalkan enggak tuh biasanya AI cuman kasih 3-5 baris doang per paragraf. Sedangkan sebenarnya memang kalau misalkan di berita ya, kalau nggak salah ya, aku pernah baca tuh kalau di berita satu paragraf harusnya jangan banyak-banyak kalimat, harus yang singkat supaya orang tuh nggak bosan buat bacanya. Tapi berhubung karena kita kan beritanya itu digunakan sebagai laporan juga, jadi daripada yang terlalu sedikit, lebih baik untuk disempurnakan jadi lebih banyak. Yang tadinya yang harusnya misalkan di situ cuma 3 kalimat dari AI-nya, kita minta ke AI-nya jadi 5-7 kalimat, dan bisa juga minimalnya 6 paragraf. Tapi kadang aku pernah nyoba waktu itu AI itu, kalau misalkan aku tulis 5-7 kalimat, yang tertulis yang dijawab oleh AI itu justru kurang dari 5 kalimat. Jadi kadang sama aku suka diubah lagi, jadi misalkan 7-8 kalimat, suka diubah-ubah jumlahnya gitu supaya kelihatan lebih banyak. Lalu setelah itu tadi yang perintah dalam bahasa Inggris. Nah, terus jangan lupa ada quote dari Direktur International Office, Lala Bumela Sudimantara PhD. Ini quote dari Pak Lala ini salah satu yang penting banget ya, karena di teks berita emang harus ada kalimat langsung. Kalau misalkan emang di situ Pak Lala nggak ngomong dan kalian punya catatan dari narasumber yang lain, boleh itu dicatat aja apa kalimatnya, terus namanya siapa, jabatannya bisa ditulis juga, atau cukup namanya aja nggak apa-apa, karena kan biasa jabatan udah ditulis di awal paragraf ya. Itu kalau misalkan untuk Pak Lala sendiri, Pak Lala tuh nggak misalkan Pak Lala aslinya di acara itu tuh ngomongnya lain tuh, misalkan di internal meeting tuh Pak Lala ngomongnya lain, tapi intinya sama gitu, ngomongnya lain tapi intinya sama. Nah, waktu di AI ternyata yang keluar kalimatnya itu enggak persis seperti apa yang Pak Lala omongin, cuman ya sama gitu, ada mirip gitulah, atau intinya itu sama tapi beda, jadi sama tapi beda gitu loh. Nah, itu tuh nggak apa-apa, dimasukin aja asalkan yang ngomong itu Pak Lala. Jadi kalau dari Pak Lalanya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dari orang lain, diusahakan harus sesuai dengan apa yang diomongin sama mereka. Soalnya kalau itu kan bawa-bawa nama orangnya, jadi rada takut gitu. Kalau ini kan Pak Lala, jadi Pak Lala biasanya nggak apa-apa. Terus setelah yang udah kalian catat waktu acara, tapi sebelum di catatan, sebelum langsung ke note, tulis dulu perkenalan acaranya, kayak kapan sih acara itu diselenggarakan, kemudian siapa sih yang menyelenggarakan, kalau itu kan udah pasti international office, kemudian apa sih yang yang dibicarakannya tuh, pokok utamanya itu apa. Nah, kalian bisa tulis di sini. Di bulan, misalkan di sini kan untuk persiapan Asia Call aku bikinnya. Untuk persiapan Asia Call Conference 2025 di bulan November tanggal 14-16. Nah, di sini aku lanjutin, ini tuh acara terbesar sekaligus penanda bahwa unggul mendunia bukan hanya sekadar wacana. Ini tuh sebenarnya nggak
nggak ada dalam meeting tersebut. Tapi kalau misalkan kalian apa ya kalau itu namanya kreatifnya kalian aja gitu. Jadi usahakan hubungkan from kalian itu yang sekarang nih, yang berita sekarang ke berita-berita yang sebelumnya atau kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang masih berhubungan. Jadi kalau misalkan catatan ini nih, sebenarnya waktu rapat tuh catatannya aku nggak terlalu banyak, dikit gitu. Tapi kalau misalkan dikit segini tuh, aku rasanya nanti malah kurang tepat gitu buat di AI-nya. Jadi aku pakai catatan yang dari acara sebelumnya, aku pakai catatan yang berhubungan sama Asiapol, kemudian aku masukin ke prompt yang baru. For the example, di sini ada acara terbesar sekaligus penanda bahwa meninggal dunia bukan hanya sekadar wacana. Di sini tuh Palala nggak ngomong kayak gini, meeting itu nggak ada kayak gini, tapi aku masukin Asiapol itu apa sih? Terus siapa aja sih speakernya, aku masukin itu dari website Asiapol. Jadi aku copy website Asiapol, isinya apa aja aku masukin ke dalam prompt engineering yang bagian ini. Terus jadi deh berita itu tuh ada informasi tentang Asiapolnya juga, ada informasi tentang persiapannya juga. Jadi isinya itu lebih banyak. Kalian nggak harus terpusat pada note acara saat itu juga, boleh juga pakai yang sebelum-sebelumnya asalkan masih berhubungan. Kayak misalkan hari ini kalian meeting nih untuk persiapan Asiakol lagi misalkan. Terus minggu depannya Asiakol dimulai. Tapi sebelum Asiakol dimulai itu ada meeting kecil tuh, meeting yang awal-awal. Nah, kalian boleh bikin berita untuk pre-meeting ini tuh ngambil dari pokok pembahasan yang ada di berita sebelumnya, yang ada di acara meeting sebelumnya. Jadi yaitu kreatifnya kalian aja, dan usahakan perintahnya itu jelas. Selain jelas juga dibanyakin gitu untuk prompt engineeringnya. Menurut kalian bisa gimana ya? Ini setelah pembahasan ini nih bisa dimengerti nggak? Aku takutnya rada belibet gitu. Bisa dimengerti kan? Oke, lanjut nggak? Selanjutnya yang di kepenulisan. Tadi kan udah yang bagian prompt engineeringnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dirasa setelah hasil dari AI itu belum sesuai, kalian boleh langsung revisinya di AI-nya aja. Kayak Palala ini kan kadang suka banget di bedsheet-nya itu atau di apa namanya kalau itu pronoun-nya tuh malah jadinya her atau she. Soalnya untuk nama beliau kan kayak perempuannya yang lala pembelanya. Jadi sama AI-nya dikira itu perempuan. Nah, kalian bisa langsung koreksi di situ. Misalkan Palala itu laki-laki, atau nama Palala itu kan kadang gelar Palala itu kan PhD ya. PhD itu suka banget diganti jadi dokter. Sedangkan Palala ini request untuk beliau, terus mungkin buat teman-teman beliau juga kayak Pak Lukman, kemudian Anya Layan, itu untuk gelarnya jangan diubah juga. Jadi kalau misalkan Palala PhD ya otomatis kesananya PhD terus, jangan sampai pakai dokter Sudimantara atau dokter Lala Bumela kayak gitu. Untuk Pak Lukman juga sama, untuk Anya Layan juga sama, pokoknya yang teman-teman beliau. Sedangkan kalau misalkan dari apa ya, orang yang di luar dari ruang lingkup beliau kayak masih baru gitu atau tamu-tamu baru gitu, misalkan pengen diubah masih bisa, nggak apa-apa, asalkan untuk yang masih satu lingkup sama beliau kalau bisa untuk jabatannya atau titelnya jangan diubah, tetap PhD aja. Ini yang selanjutnya yang kepenulisan ya. Nih untuk kepenulisan di Word, supaya kita yang upload atau kalian yang upload itu enggak memperbaiki lagi di
ini ya, di webnya. Jadi bisa kita langsung benerin aja di Word-nya supaya langsung setelah copy langsung aja upload gitu, nggak usah dibenerin dulu di webnya. Yang pertama, buat kepenulisan aturannya itu ganti fontnya jadi Arial, ukurannya 12. Jadi kita bukan pakai Times New Roman. Sebenarnya Times New Roman nggak apa-apa ya, karena kan gampang ganti di webnya. Tapi kalau misalkan biar cepet gitu, jadi langsung aja dari Word-nya pakai Arial aja. Arial, setelah itu copy setelah, karena apa ya, di websitenya itu fontnya kita dari awal-awal sebelumnya makanya Arial, jadi supaya disesuaikan aja kita pakai Arial. Setelah itu untuk awal paragraf yang kepenulisan awal katanya itu aturannya itu pertama tempat kegiatan, bulan, terus tanggal. Sebenarnya kan tanggal terus bulan, cuman dalam bahasa Inggris kan bulan dulu ya, bulan terus tanggal, setelah itu tahun. Nah, kalau misalkan acaranya kalian nulisnya di Cirebon, tapi acaranya Palalanya di Jakarta acaranya, maka tulis aja Jakarta, Cirebon. Pokoknya kayak gitu tuh. Untuk Cirebon, Jakarta, atau Kuningan itu penentuannya dari tempat kegiatannya. Setelah itu setelah koma tulis deh bulan sama tanggalnya. Misalkan Oktober, tanggal 15 berarti Oktober 15. Bebas kalau itu pengen dikasih TH atau enggak, yang rapi aja pokoknya. Kalau itu pakai TH nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Terus koma lagi, ini aku belum dikasih koma lagi setelah tanggal tahun 2025. Nah, setelah setelah 2025 langsung pakai strip yang panjang. Kalau ini kan stripnya pendek ya, sebenarnya makanya stripnya yang panjang, bukan yang pendek. Yang panjang itu yang namanya M-dash ya kalau nggak salah, itu yang panjangnya pakai strip. Terus langsung inti beritanya. Jadi nanti setelah M-dash itu harus kapital penggunaan hurufnya. Nah, setelah itu di Word juga ukuran gambarnya itu jangan terlalu besar. Tapi untuk sejauh ini kalian emang bener sih, ukurannya menurut aku nggak ada yang direvisi kalau ukuran sama semua. Jadi ukuran gambarnya jangan terlalu besar supaya waktu di copy di webnya itu kita nggak perlu ubah gambarnya. Dan tampilan di HP-nya itu jadi nggak aneh. Soalnya kalau gambarnya kegedean, nanti tampilan di HP itu jadi kepotong gambarnya. Setelah gambar ada minimal. Di sini aku nulisnya minimal 5 paragraf. Kemudian tiap paragrafnya itu 5-7 kalimat. Minimal ya, kalau ini minimal, jadi kan kayak paling kecilnya. Kalau bisa di atas dari 5 paragraf. Tiap paragrafnya 5-7 kalimat, karena kalau misalkan terlalu banyak, kecuali untuk penyebutan partisipan ya, kalau misalkan di paragraf pertama ada partisipan dan semuanya penting harus disebutkan, maka nggak apa-apa itu lebih dari 7 kalimat. Tapi setelah kalau misalkan itu membahasnya selain dari partisipan, kayak isi beritanya itu, maka per paragrafnya 5-7 kalimat aja supaya yang bacanya juga nggak terlalu pusing. Soalnya aku pernah waktu itu di Palala, satu paragrafnya itu banyak banget. Kemudian kirim ke Palala kan, setelah Palala nerima, dia kasih revisi. Kalau misalkan paragraf itu tuh harusnya dijadiin 2 paragraf karena terlalu banyak kalimatnya. Selanjutnya ada yang format gambar. Nih, untuk format gambar itu kita pakainya rata tengah aja biar langsung di copy-nya gampang. Dan layout option tuh yang ini nih, bagian ini. Kalian pilihnya inline with text. Aku dulu pernah pakai yang ini, yang in front of the text. Nah, itu ternyata kalau misalkan di copy ke web, gambarnya itu jadi
nggak sesuai itu, jadi kayak ada garis putus-putus di antara gambarnya. Aku kurang ngerti itu gunanya apa, tapi waktu dihapus nggak bisa dihapus, dan jadinya ada spasi, bukan spasi, ada enter tuh antara paragrafnya. Nah itu bikin apa ya, bikin jadi nambah waktu buat revisi. Nah jadi kita pakainya yang inline with text aja, dan ratanya itu rata tengah, biar setelah itu bisa langsung diupload oleh oleh orang ya, oleh kita yang upload gitu, atau kalian yang upload. Oke, untuk kepenulisan bisa dipahami atau nanti mau aku share? Boleh? Kalau yang di Word-nya itu yang pas nyantumin gambar buat header itu ukurannya lebih besar tak Kak? Kalau untuk header iya, kalau untuk header. Kalau misalkan, soalnya kalau misalkan di kecil tuh kan kecil. Waktu save as picture kan, kalau misalkan untuk header kan harus upload file kan ya. Nah itu kalau misalkan ukurannya kecil terus kita langsung save, tampilan di websitenya itu jadi lebih pendek daripada judulnya. Ada salah satunya apa ya contohnya, jadi kayak waktu di web itu judul kan panjang ya tulisannya, ternyata gambarnya itu enggak, dan cuma setengah dari judul tuh, kecil lah istilahnya. Nah kalau misalkan di SS untuk buletin di IG, jadi tampilannya itu lebih ini, enggak, lebih apa ya, kurang rapih tuh. Jadi kalau header boleh ukurannya gede aja supaya sejajar dengan judul. Oke. Ada lagi nggak? Kak, maaf mau nanya ya. Waktu kemarin kan untuk caption ya. Ini meskipun aku nggak megang caption, tapi seralanya tuh ngechat ke aku tuh Kak. Untuk paragraf Kak, atau gimana? Kalau dari aku sendiri biasanya ya ada satu atau berarti berapa ya? Dua deh. Ada dua stage yang masuk ke dalam satu paragraf. Tapi untuk reading for emotion ini sebenarnya sebelum banget yang tadi prompt, kalian harus ngajarin dulu ke AI-nya apa itu reading for emotion. Baru setelah itu kalian masukin prompt engineering tadi yang tentang kepenulisannya. Kalian pernah nggak nyobain kayak yang Anya Layan tuh, yang mau ngajarin AI cara apa itu reading for emotion? Aku tuh kalau nggak salah ya pernah nyoba, iya bukan kalau nggak salah sih, aku pernah nyoba masukin reading for emotion ke AI-nya. Setelah itu aku minta ini bikin teks berdasarkan reading for emotion dari yang udah diajarkan. Nah setelah itu aku masukin ulang prompt engineering-nya. Itu emang ini sih hasilnya emang bagus dibanding yang langsung ke prompt engineering aja. Tapi sekarang nih apa ya, terkadang tuh biarpun hanya menggunakan yang prompt engineering yang awal, yang penting catatannya lengkap, menurut aku emotion flow-nya juga udah bagus. Biarpun aku nggak ngajarin reading for emotion di chat yang itu tuh udah bagus tuh. Jadi asalkan perintahnya itu jelas, kayak kasih tambahan emosinya atau kasih tadi itu apa, glorifikasi, tapi tetap apa tadi itu glorifikasi
sih tapi masih masuk akal. Itu waktu aku baca teksnya, oh ini emosinya juga menurut aku bagus, ada fokusnya. Terus setelah itu, nah disturbance ini nih sebenarnya kalau di sebuah berita tuh kadang disturbance ada susah untuk dicari. Maka caranya gimana biarpun kalian nggak ngajarin reading for emotion, caranya kalian masukin masalahnya, masalah yang meeting itu hadapi, misalkan acara itu hadapi, misalkan waktu di meeting. Di situ tuh aku pernah nulis kalau kita kekurangan orang, apa ya, aku lupa sih kekurangan orang atau apa ya, pokoknya aku pernah nulis masalahnya, aku masukin ke prompt engineeringnya. Nah itu ternyata bisa jadi disturbance-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngajarin reading for emotion dulu bisa, kalau enggak pun enggak apa-apa, asalkan tadi lengkap banget, yang panjang banget tuh prompt engineeringnya, supaya AI-nya itu bisa baca polanya dan perintah yang glorifikasi atau emotion itu harus dimasukin juga. Itu sih kalau menurut aku. Kalau untuk perintah dari emotion, kalau perintah untuk reading for emotion, kalian udah pernah belum sih? Kalau aku udah Kak. Kalau aku mah polanya tuh kayak gini. Misalkan kita tuh nyari judul dulu ya di GPT. Itu kalau setelah nemuin judul yang pas nih, kita cantumin tuh di wordnya, di draftnya tuh. Terus aku bikin paragraf 1 sampai 6 nih. Tapi kayak secara nyebutannya aja tuh, kayak penyebutannya aja. Misalkan paragraf 1 fokus, paragraf 2 disturbance. Nah, kalau aku nulis dulu tuh kayak manual, dijelasin ini eventnya apa aja, terus yang mengarah ke si judul ini. Setelah itu aku masukin partisipannya di paragraf pertama itu. Setelah itu di terakhir ya, di paragraf pertama terakhir, di kalimat terakhir itu aku tulis berikan direct sentence dari Lala Bumila PhD. Dan setelah itu tuh aku copy ya, tanpa aku ngisi paragraf 2 sampai 6 nya tuh sampai ke moral. Setelah itu baru aku bikin ke GPT gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan untuk AI itu prompt engineering kayak gini, dan penggunaan AI itu kan subjektif ya, kayak tiap orang pasti beda-beda, tiap orang pasti punya caranya. Yang penting hasilnya emang bagus dan masuk akal tuh. Kalau Askia kan caranya kayak gitu, kalau aku caranya yang tadi. Tapi menurut aku hasilnya Askia emang bagus. Jadi kalau misalkan kembali lagi untuk workshop ini, kalau misalkan kalian pengen gunain, boleh banget. Tapi kalau kalian udah punya cara dan menurut kalian caranya itu bagus, maksudnya kayak nggak direvisi terus-terusan, atau udah cocok aja lah, itu maka boleh pakai cara kalian. Nah ini tuh kayak salah satu caranya aja. Dan tadi kalau Askia kan berarti ada ya reading for emotion-nya ya, diajarin kayak gitu. Kalau aku kan cuman di mention aja tuh Kak, misalkan paragraf 1 dalam kurung fokus gitu, paragraf kedua dalam kurung disturbance. Tapi aku tuh nggak ngajarin kayak Karesa gitu. Kira-kira efektifan yang mana diajarin dulu atau sebenarnya kalau misalkan pengen lebih ini ya, enaknya diajarin dulu tuh pertama fokus ini. Setelah itu, setelah ada history tentang penjelasan reading for emotion, baru bisa di-mention doang cuman fokus ini, disturbance, kayak gitu kalau dari aku. Tapi sejauh ini menurut aku tulisan kamu bagus, malah kita kan udah mention. Jadi emang apa ya, kayaknya karena selain itu detail juga tuh penjelasannya, jadi AI-nya mudah buat nyari tahu maksud dari kitanya gitu, dari kamu.
kalau misalkan kalian pengen ngajarin dulu, nanti aku kirim juga deh tentang reading for emotion, tapi sebelum itu nanti kita nyoba bareng-bareng aja ya buat yang ini nih, contoh kepenulisannya. Soalnya Pak Lala tuh mention kalau workshop ini dijadiin aja sebagai bahan berita juga. Jadi nanti di akhir nih kita bareng-bareng bikin, masing-masing kita cobain bikin tentang acara ini, berita ini, nanti kita bandingin gimana sih hasil punya kalian, punya aku, punya yang lain, pokoknya saling belajar aja. Untuk yang di postnya yang mana itu kita lihat aja dulu ya, kayak mana sih yang sekiranya oke gitu. Tapi kalian udah tahu belum sih kalau bakal bikin berita? Kan workshop ya istilahnya. Jadi bareng-bareng kita belajar. Oke, Kak. Oke, selanjutnya tadi kepenulisan udah. Ini yang upload ke web. Ini siapa biasanya, Cindy sama Yumna ya? Capek banget kalau ngadepin web karena suka error kan. Nah, karena web ini suka error, jadi penting banget sekarang nih penting banget buat meminimalisir edit di website. Jadi kayak enaknya emang langsung upload, setelah itu udah. Jadi harus mengedit tuh di Word, jangan di websitenya gitu. Enaknya kayak gitu. Caranya gimana? Mungkin udah pada tahu kan ya. Copy paste aja, terus pilihnya yang jangan ubah format tuh, pilihnya kan itu. Tapi kalau misalkan waktu masukin gambar ke Word, kemudian gambar ini di crop di Word-nya. Kan misalkan gambar itu sebelumnya berdiri itu portrait ya. Misalkan gambar itu portrait, kemudian dipotong untuk menjadi landscape. Dipotongnya itu langsung di aplikasi Word-nya. Di Word aja pokoknya, di crop di Word. Waktu kita ngupload ke webnya, waktu kita copy langsung ke webnya, nanti tampilan gambar tuh jadi kayak gini nih. Yang ini nih, penyet gambarnya. Ini kalau kita langsung upload berita copy paste tanpa menyadari kalau misalkan gambar itu tuh dipotongnya di Word gitu, nanti jadinya gambarnya itu penyet. Jadi sebelum upload dicek dulu gambarnya apakah itu penyet atau enggak. Kalau misalkan penyet, kalian ganti gambarnya, tapi nggak usah gantinya itu kayak yang upload ulang gambar yang portrait, kemudian copy paste di web, terus dipotong di web, nggak usah. Kalian langsung aja ke Word, setelah itu copy gambarnya satu-satu. Misalkan gambar ini misalkan yang bagian ini nih Word ya, ini webnya. Nah, kalian copy gambar ini satu di sini nih, di copy di bagian Word, paste di sini di bagian paragraf yang sama dipaste. Terus setelah itu yang di sini, yang di bawahnya lagi dihapus, masukin gambar yang di sini yang ada di Word, copy terus paste, masukin ke sini. Jadi harus copy paste-nya itu satu-satu, jangan secara keseluruhan, soalnya nanti gambarnya penyet. Kecuali kalau gambarnya memang tidak di crop atau enggak diedit di Word, itu nanti aman-aman aja. Nah, selain itu ternyata website itu suka errornya salah satunya karena ukuran gambar yang terlalu besar. Tapi kalau misalkan dikurangi, emang harus dikurangi kan sebenarnya, di resize, tapi emang nanti mempengaruhi gambarnya ya, kualitas gambarnya. Jadi kadang blur, kadang nggak kelihatan mukanya. Nah, itu tuh mau nggak mau emang harus kayak gitu, karena kalau misalkan terlalu besar ukurannya, nanti web itu jadi sering error. Sebenarnya salah satu yang dimention sama Pak Alif sekarang itu kenapa web error itu karena ukuran gambarnya gede-gede,
ini waktu aku belum PLP. Udah lama sih, cuman Palif mention kayak gitu, ini gambarnya kegedean, ini gambar kegedean. Kegedean ukurannya itu maksudnya ini tuh loh, yang kejelasannya tuh loh, apa namanya kalau itu ya, yang megapiksel kayak gitunya. Nah yang gede itu maksudnya itu ya, bukan ukuran yang literal biasa ya, bukan, tapi yang megapiksel kejelasan kayak gitu ya. Jadi kalau gambar usahakan emang ukurannya kecil. Setelah itu kalau gambarnya dipotong di Word, saat copy paste di web, usahakan copy gambarnya itu satu-satu supaya gambar itu nggak penyet. Jadi sebelum klik upload, kalian lihat dulu gambarnya penyet atau enggak. Tapi iya benar, penyet atau enggak tuh bisa dilihat langsung dari web admin sih, nggak perlu diupload dulu baru tahu enggak. Jadi kalau di web adminnya kelihatan gambarnya penyet, kalian ganti gambarnya, copy satu-satu dari Word. Oke, ini ada yang pengen nanya lagi nggak, atau belum paham atau gimana gitu? Yang tadi udah paham ya? Salah satu yang jarang banget dilakuin tapi penting nih sebenarnya, kayak berita yang kemarin itu ada acara apa ya? Aduh, yang baru aja kita lakuin workshop sama Miss Firmiawati sama Miss Emma. Ya, itu sebenarnya bisa kita masukin kita bikin berita dulu, kita bikin berita setelah video itu udah upload. Jadi gimana ya bahasanya, jadi video itu udah upload dulu, udah ada dulu, baru kita bikin beritanya. Nah itu kalian bisa masukin link YouTube-nya. Kalau misalkan link YouTube-nya belum ada, beritanya udah dibuat mah agak susah, karena ngedit di website itu susah banget sekarang, suka banget error, nggak bisa dicari berita yang udah diupload tuh gimana. Jadi kalian upload video itu, video link YouTube itu, kalau misalkan link YouTube-nya udah ada dan kalian baru bikin beritanya, itu bisa dimasukin aja. Caranya gimana? Yang pertama tuh, dilihat di gambar ini. Misalkan kalian pengen taruh di paragraf pertama, gambarnya setelah paragraf pertama. Kalian ketik kata apa aja, kata yang bisa kalian ingat. Apa aja, misalkan video atau YouTube atau apapun yang bisa kalian ingat. Setelah itu, setelah ketik video ya ini, kalian klik segitiga di sebelah sini, segitiga yang di bawah nih. Jadi tapi ini tuh tampilan artikelnya ini tuh bukan yang ini, bukan yang keseluruhan semuanya, bukan, tapi kayak biasa, apa ya, tampilan biasa kalau kalian klik segitiga, kalau kalian klik titik 3 langsung nongol kayak gini. Jadi nggak diperbesar tuh. Kalau ini kan buat perbesar nih, yang di sini nih buat perbesar. Kalau ini, kalau yang aku SS ini nggak, kayak tampilan langsung dari setelah klik titik 3. Nah kalian klik segitiga yang di sini, yang di pojok nih, segitiga siku-siku. Setelah kalian klik segitiga siku-siku nih, tampilan di website itu isi artikelnya jadi seperti ini. Poli. Aku nggak ngerti ini bahasa apa, coding kayak gitu. Nah tadi kan kalian ngetik video ya, video ini misalkan ketiknya, cari kata di sini yang ada tulisan videonya. Pokoknya video ini dari berita-berita di sini nih nggak ada, jadi cuma ada tulisan video tuh di sini doang. Jadi kalian cari yang
ada tulisan video di sini. Nah, di sini ada di sini nih video. Ada di sini. Setelah kalian tahu di sini video, di sini YouTube apa ya? YouTube yang mau kalian taruh tuh di sini nih, di bagian video ini. Kalian klik tulisan video 2 kali. Jadi kan nanti warna biru ya. Terus setelah itu kalian ke YouTube, pilih video yang mau dimasukin ke web, disematkan di web. Setelah itu klik yang berbagi, kalau nggak salah ya, share link tuh, pokoknya yang berbagi. Nah, kalau misalkan kalian di komputer atau di laptop itu ada tuliskan sematkan, terus sematkan itu ada di paling awal, itu ada sematkan, pokoknya yang di paling awal berbagi itu, kalau kalian klik berbagi, nongolnya itu sematkan di yang paling awal, kalian klik sematkan, terus nanti nongol kayak gini nih, link panjang, disalin aja. Setelah disalin, yang tadi tulisan video tuh, kan udah kalian titik 2 tuh, jadi warna biru, kalian ganti paste yang ini, paste yang link YouTube yang ini, link sematkannya. Nah, setelah itu jadi kayak gini tampilannya kan, tulisan video udah diganti sama link sematkan yang ini. Setelah itu klik lagi segitiga bawahnya yang siku-siku. Nih yang siku-siku yang di sini, klik lagi. Nah, setelah klik lagi nanti tampilan videonya, tampilan yang tadinya kayak gini akan kembali lagi ke teks, dan video sematkan YouTube-nya bakal kelihatan di webnya. Ini kenapa ada di pinggir? Karena sebelumnya tulisan videonya itu paragrafnya paragraf yang di pinggir. Nih, paragrafnya rata tengah akunya. Kalau misalkan pengen rapi, videonya itu ada di tengah, maka pakai tulisan videonya sebelum itunya, pakainya itu yang rata tengah. Setelah itu baru kalian klik segitiga ini, lanjut seperti biasa yang tadi tulisan videonya diganti pakai link sematkan, terus udah nanti jadi videonya ada di tengah. Jadi kalau pengen upload video YouTube ke berita, sebenarnya nggak cuma di berita, di yang lain juga caranya kayak gitu. Kayak di About Us itu kan ada video kalau nggak salah, cara uploadnya itu kayak gini. Nah, sekarang buat Asia Call menurut kalian enaknya gimana? Yang presentasi deh, itu siapa aja kalau dari buat Asia Call? Kalau yang presentasi di web administrator itu Karesa sama aku aja. Berarti selain itu kan ada kegiatan yang lainnya nggak? Jadi panitia bagian apa? Kurang tahu tuh Kak, kalau aku ya, soalnya katanya besok mau meeting lagi, kata Sir. Yang 12.30 itu ya? Iya Kak. Kalau misalkan, ini emang harus apa namanya, kalau itu ya, nunggu panitianya itu, pembagian panitianya, supaya kita tahu siapa yang jadi LO, siapa yang jadi FO. Jadi kalau misalkan tahu kan, misal di jam segini tuh kalian ada yang kosong, kalian bisa jadi notulensi, nyatet apa aja yang ada dalam apa aja kegiatannya atau jalannya acara itu kayak gimana. Kalau misalkan untuk Asia Call yang ini kita bahas setelah rapat aja. Jadi setelah rapat kan masih di IO ya, kemungkinan semuanya ikut, pada ikut nggak besok? Kalau aku ikut Kak. Oke. Yang lain? Yang lain gimana? Saya ikut juga Kak. Oke. Kayaknya Aku kurang tahu, katanya ada kerja. Oke. Kayaknya kalau misalkan untuk yang Asia Call ini, yang tadi enaknya buat gak sih? Kalau kataku sih bakal banyak banget ini. Di
hari pertama aja, yang bukan yang bukan yang tanggal 14-nya, tapi yang di tanggal 15, yang dimana presentasi offline, itu kalau nggak salah 4 kantor deh, 4 tempat itu dipakai, 3 atau 4 tempat itu bakal dipakai, jadi otomatis harusnya ada 1 orang tiap tempatnya buat nyatetin apa aja, kemudian siapa aja yang tampilnya, kemudian gimana sih berjalannya acara, kayak adakah pertanyaan atau nggak salah sekitar 30-45 peserta, dan tiap roomnya itu isinya 5 orang misalkan ya, kalau nggak salah. Otomatis kan satu room itu satu room harus ada 1 orang, berarti kurang lebihnya 9 orang. 9 orang harus nyatetin satu-satu, karena kalau misalkan 1 orang nge-handle 3 room itu bakal susah banget, karena kalian harus join keluar kayak gitu. Jadi kayaknya ya kita perlu karena kita kan semuanya jadi panitianya otomatis panitia yang aktif gitu, sedangkan kalau berita kan dilihatnya kayak notulensi aja tuh yang awal-awal kerjanya. Jadi kan biasanya notulensi itu kayak apa ya, nggak terhitung sebagai panitia aktif lah istilahnya. Kalau misalkan notulensinya dari kalian, oke, mungkin gampang untuk koordinasi bikin beritanya, tapi kalau misalkan notulensinya dari yang lain, itu kan nanti otomatis harus minta dulu, harus nunggu dulu disempurnain, jadi lama lagi kan. Jadi emang Asia Call ini wow banget sih untuk berita. Selain dari itu, ada lagi apa ya tadi aku pengen ngomong, ini tenggatnya. Jadi kayak apakah kita bikin beritanya H1 setelah acara, ataukah ada waktu seminggu buat bikin berita terus-terusan kayak gitu. Nanti kita koordinasiin lagi deh kayaknya kalau buat itu ya. Kak, mungkin ini juga apa yang pre-conference tuh kan, Enya Lion dan profesor-profesor lain tuh datang ke IO ya, dan kata Sir sempat mention juga kalau Enya Lion tuh bakalan ngantor di IO selama 1 minggu. Nah, kira-kira untuk yang ini tuh Kak, beritanya mau gimana? Mau setiap hari kah gitu, atau di ringkas aja selama 1 minggu gini bahas apa-apa gitu, atau mau gimana? Itu berarti sebelum acara ya, pokoknya ini sih pre-conference ya, pokoknya seminggu itu tuh Anya Lion bakal ngantor di IO berarti. Iya Kak, bakalan ngantor di IO sama sharing-sharing sedikit sih sama anak-anak IO, nanti ngadain capacity building, tapi ya kayak diskusi biasa aja gitu konsepannya. Itu jadi tantangan sih kayaknya bakal tiap hari itu ada berita kayaknya, soalnya melihat substansinya juga kan. Kalau misalkan acara sama yang lain kan otomatis kayak berat gitu bahasanya dan penting banget, jadi pasti bakal dijadiin berita sih tiap harinya. Dan yang paling di highlight itu mungkin Serlala bakalan mintanya tuh cepet-cepet ya kayak kalau untuk Enya Lion. Iya loh, ini aja kamu udah ngomong berarti yang websitenya ya, Ron? Iya Kak, udah aku chat juga.
kemungkinan besok sih baru aku update lagi di grup. Oke. Kadang tuh suka apa ya, ini kan website error. Website kan bukan kita yang ngaturnya ya, kalau misalkan itu maksudnya ada yang ngedevelopnya. Kalau kayak gitu kan kita harus ngomong dulu ke orang yang bikinnya. Kadang ya kalau misalkan aku tuh orang yang aku nanya ke Valif, kadang tuh dijawab nggak saat itu juga, atau kadang juga apa yang aku tanyain tuh beda jawabannya, kayak apa ya, yang lain gitu tuh dijawabnya, jadi nggak sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi insya Allah kalau Valif mah ini sih, kalau misalkan kalian awal-awal ngechat kayak gitu pasti cepet sih balesnya, dan bukan yang pemarah kayak gitu, jadi santai tuh orangnya. Kalau misalkan kalian pengen ngechat beliau, bisa nggak apa-apa ngechat aja, kayak ini kenapa error kayak gini, ini kenapa error gini. Tapi aku beberapa kali ngechat itu pasti nanti jawabnya karena ukuran gambarnya itu kegedean, jadi penyimpanannya itu habis, perlu di-upgrade lagi penyimpanannya, dan itu ya kayak gitu terus masalahnya. Dan waktu bilang kepalanya tuh asa yang nggak enak gitu tuh, karena alasannya web error lagi kayak gitu. Berarti untuk Asia Call nanti besok sekalian kita menunggu rapat ya. Terus buat yang sekarang, tadi kan aku udah bilang kita bakal bikin beritanya itu ya workshop kita saat ini, jadi nanti semuanya on cam ya buat dijadiin bahan berita. Terus sekarang aja Boleh kan? right. Ini kalau misalkan nggak nge-share nggak bisa ya, kalau misalkan nge-share sambil nge-SS. Atau dari aku aja kan? Boleh sambil ini ya, tapi kelihatan orangnya kan As? Ini udah pada Gitu. semua atau belum kan? Bentar dulu Kak, aku juga bentar. Kak, punten itu untuk slide-nya mungkin bisa yang di slide pertama. Oh iya. Kelihatan tak sih yang lainnya? Maksudnya muka-muka kitanya? Kelihatan Kak? Udah pada on cam semua?